Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Putramu dan Juru Selamat kami bermohon izin kepadamu untuk belajar, untuk mengetahui kehendak-kehendakmu melalui firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang pimpin kami dalam pembelajaran ini. Teman-teman dan sahabat-sahabat-Mu, kekasih-Mu yang sedang menonton sebagai pemirsa dari video ini, berkatilah mereka Tuhan, mampukan mereka memahami, mengerti, mengimani, sampai Kau jadikan mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena itu yang Kau kehendaki dari kami semuanya. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami di saat kami berbicara tentang sebahagian dari firman-Mu yang akan membekali kami hidup dengan iman percaya kami, maka kami akan berkemenangan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita ketemu lagi pada video yang ini. Saya akan lebih tajam menyoroti tentang hal-hal yang sangat familiar ya, sangat akrab, dimintai pertolongan kepada Yesus, masalah keuangan yang berkaitan dengan kewajiban, yaitu hutang kepada pemilik uangnya, baik itu pinjol maupun pribadi atau kepada bank yang legal atau resmi. Nah, Bapak Ibu, banyaknya teman-teman yang mengeluh karena kalau saya melihat semua isi daripada pesan kepada saya, besok, minggu depan, 2 hari lagi, debt collector akan telepon, karena itu jatuh tempo. Jadi membuat mereka menjadi ketakutan penuh ya, ketakutan. Padahal pembela kita yang sangat agung, yaitu Yesus, Bapak Ibu Saudara, pasti dilindungi. Karena kita lahir itu dijamin olehnya, asalkan kita percaya. Nah, lain hal kalau kita tidak percaya, itu bukan dalam bahasan kita. Yang akan kita bahas adalah kita harus percaya bahwa pertolongan itu akan nyata. Tapi Bapak Ibu Saudara lihat di sekitar kita, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya kepada janji-janjinya, mereka hidupnya kurang baik ketimbang mereka kita yang percaya kepada Yesus, yang kita imani sebagai juru selamat. Jangan dimain-mainkan, karena sudah dikatakan Yesus juru selamat dunia, bukan untuk Kristen, untuk semua manusia diselamatkan olehnya. Manakala manusia itu datang kepadanya, saya sudah bersaksi, ada banyak orang yang tidak seiman dengan kita, meminta pertolongan untuk dipulihkan. Ini terutama masalah kesehatan, terus juga masalah mereka yang hendak mencari pekerjaan. Tuhan baik, sangat baik. Jadi Tuhan kita Yesus tidak melihat dari mana datangnya keimanan, seperti apa mereka, tidak terlalu penting. Yang penting bagi Yesus percaya, itu aja ya. Maka kita dilarang untuk khawatir ya, untuk ragu, cemas, tidak dibenarkan. Melainkan percayalah kepada Allah dan juga kepadaku. Itu pokok penting Bapak Ibu Saudara. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberitakan yang lebih lagi mudah dipahami ya. Saya makin mengerucut nih. Judulnya sangat nyaman. Pertobatan adalah kunci utama agar doa kamu dijawab oleh Yesus. Sudah mulai mengerucut ya. Kita di pertobatan ini saja ya akan kita gemakan bagi jiwa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana kita tidak menghormati apa yang dikatakan Yesus, bertobatlah engkau. Yesus sudah menyarankan kita bertobat. Tapi kalau di antara kita tidak peduli dengan itu, ya berarti sama aja dengan kita abai, tidak peduli, tidak kita tanggapi baik, tidak hormati, kita tidak taat dengan pengajarannya. Lalu kita menjadi bermasalah dalam hidup. Karena kalau tidak bertobat, berarti dosa kita masih melekat, tidak terhapus. Pertobatan itulah sebuah pekerjaan, sebuah tindakan, sebuah action. Kita datang kepada Tuhan Yesus mengaku akan kecurangan kita, akan kenakalan kita, sampai kepada kejahatan kita yang
perilaku kita dalam hidup berbentur-benturan dengan ajarannya, bertolak belakang bahkan, kan gitu ya. Nah, jadi teman-teman, pentingnya pertobatan itu ya. Seringkali kita mendengar bahwa Tuhan itu penuh kasih. Kita dengar itu di gereja setiap hari Minggu dan siap menjawab doa kita. Itu didengungkan, disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, dan kita baca juga seperti itu. Bapak Ibu Saudara sudah familiar gitu, seperti itu ya. Tuhan itu penuh kasih dan siap menjawab doa kita. Doa di dalamnya adalah permintaan gitu ya. Sama seperti Yesus menampung semuanya, yang dikatakan, apa yang harus aku perbuat bagimu, bagi saudara-saudara semua yang sedang menonton, apa? Yesus sudah membuat tantangan, apa yang harus aku perbuat bagimu? Ya, kalau sudah ditanya begitu, Yesus mau bertindak, ngomong apa? Nah, gitu, seperti orang buta, orang lumpuh dan sebagainya, dia omong kebutuhannya. Aku pengen melek, ya Tuhan, bukalah matamu. Aku pengen sembuh dari lumpuhku, itu para pengemis demikian. Ya sudah, berdirilah engkau dan pulanglah, bawalah tilammu. Kan gitu. Yang bungkuk juga menderita, ya toh? Tuhan berkata, ya sudah, pulihlah, dosamu telah diampuni. Nanti menarik ini, dosamu telah diampuni, pulanglah. Maka yang bungkuk saja pun bisa jadi lurus. Yang buta sudah, yang bungkuk sudah, yang tuli, yang bisu, itu semua dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa? Ya itu tadi, kita tahu penuh dengan kasih dan siap menjawab doa kita, menolong kita dari apa yang kita minta. Namun ada satu hal yang sangat penting dan sering terlupakan oleh saudara-saudara semua yang seiman dengan saya, yaitu masalah pertobatan atau bertobat. Tadi di depan sudah saya katakan, Yesus sudah menyerukan, bertobatlah engkau, termasuk ke Yohanes Pembaptis, bertobatlah engkau supaya dosamu diampuni. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau peluang ini kita lepas, ya tidak terjadi apa-apa. Jadi kita nggak boleh emosional ya. Kita menjadi egois. Tuhan, aku sudah berdoa. Ya memang begitu kenyataannya. Kepegelan, kecapean. Kita berdoa. Nah, Tuhan sepertinya nggak dengar. Nah, ini bahaya ya. Jadi saya terusin, tanpa pertobatan mustahil kita bisa berhubungan dengan Tuhan Yesus dengan benar. Kenapa? Orang yang bertobat itu sudah tidak berdosa. Jadi saya mau katakan langsung aja, orang sudah dikuduskan. Nah, orang yang kudus ini bicara dengan Tuhan Yesus yang kudus, Bapa Surgawi yang kudus, nyambung dong sesama kudus. Kalau misalnya benda cair, minyak sama minyak, ya bersekutu, air dengan air bersekutu. Nah, yang kudus kita ini, hati kita sudah kudus, jiwa kita sudah disukai Tuhan. Tuhan adalah kudus. Lalu kita akan menyatu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena pertobatan adalah tanda bahwa kita menghormati Tuhan dan bersedia menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya begini, ketika kita melakukan pertobatan, meminta ampun supaya Tuhan hapuskan dosa kita dan benar-benar kita tidak masuk lagi di hal-hal yang berbau dosa, itu berjanji ya seperti itu. Benar-benar kita mau menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Pertobatan bukan sekedar merasa bersalah, tidak, tapi adalah perubahan hati yang nyata. Nah, yang saya katakan di video yang lalu bahwa Tuhan, Allah dan Yesus sendiri melihat isi hatimu, mengetahui isi hatimu, melihat imanmu. Coba begitu dasar. Jadi saya sih takut ya karena diketahui semuanya. Ya, jadi pertobatan bukan sekedar merasa aku bersalah, nggak gitu. Adanya niat dari kita untuk merubah hati menjadi baik, di mana kita memutuskan untuk meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang tercela bagi Tuhan, tinggalkan. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau sudah seperti itu, tentu saja kita akan menjadi penuh sukacita, kita akan ya hati kita damai, tidak punya beban apapun ya, tidak punya merasa bersalah dengan Tuhan lagi, gitu kan.
Misalnya ada seorang yang ia selalu berdoa, seorang yang beriman ini berdoa agar Tuhan memberkatinya dengan pekerjaan yang lebih baik. Ya, maksudnya berharap mendapat pekerjaan. Namun, meskipun berdoa saban hari, tidak ada jawaban dari Tuhan, sehingga orang ini merasa frustrasi ujung-ujungnya dan bertanya dalam hatinya, kenapa doa saya tidak diurus, tidak dijawab, tidak dipedulikan, atau tidak dengar oleh Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, kita sudah menghakimi. Kalau kita katakan Tuhan tidak mendengar doaku, berarti Tuhan sudah tuli. Kalau kita katakan Tuhan tidak peduli, saudara dilahirkan loh. Selama berdosa saja ya dikasihi, dilindungi, disertai, mereka tidak dihakimi. Jadi masih disayang walaupun berdosa. Cuma masalahnya adalah agar tergenapi permintaanmu apapun itu, hapus supaya memenuhi syarat yang tadi itu, benar-benar kita berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti itu ya. Oke, jadi jangan kita kambing hitamkan Tuhan seperti apa, kenapa tidak didengar, kan gitu. Berikutnya, pertobatan adalah sebagai bukti rasa hormat kita dan taat kepada Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara, Alkitab sudah jelas mengajarkan bahwa pertobatan adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita mau bertobat, berarti kita sedang menyayangi diri kita sendiri supaya tidak diombang-ambingkan oleh roh-roh penyesat dalam hidup. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berserah, kita mau dibersihkan, diampuni segala kesalahan kita, itu suatu kehormatan bagi surga. Kita datang kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bertobat, kita mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mengakui dosa. Ya, itu kan pengakuan dosa ya. Ya, misalnya ini, Bapa di dalam Yesus, selama ini aku jauh daripadamu, banyaklah dosaku, dan aku mau tidak lagi datang di sana. Lindungi aku dan mampukan aku terus untuk mendekat kepadamu. Nah, ini permintaan. Nah, Tuhan sukacita jika jiwa-jiwa itu datang kepadanya. Justru itulah yang dimaksud Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat untuk mencari orang berdosa. Kan sudah benar ya. Orang berdosa itu sendiri dengan kesadarannya penuh ya, setelah membaca Alkitab dan belajar dan sebagainya, maupun belajar secara mandiri atau kelompok, berasa bahwa iya ya, kalau saya berdosa, saya tidak diberkati karena jauh dari Tuhan. Bahkan Tuhan tidak mau mendengar. Seperti itu ya. Jadi, bahwa kita mengakui dosa kita, kita mau berubah. Kalau kita akui dosa kita, sedang melakukan perubahan. Ya, bergerak dari kegelapan menuju kepada terangnya janji Tuhan. Dan kita ingin hidup sesuai dengan ajarannya. Karena ingin hidup sesuai ajaran dan diberkati kita bersama anak cucu, maka kita bertobat. Karena pertobatan itu adalah penghapusan dosa dari kemuliaan Bapa. Bapak Ibu Saudara, jadi sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Pertobatan adalah langkah pertama dalam menunjukkan ketaatan tersebut. Ya, langkah pertama memperlihatkan sikap kita taat kepada Kristus, pertobatan. Kita nggak mau lagi melakukan tindakan-tindakan yang brutal, yang menyakiti hati Tuhan. Bukan mengasihi, malah menyakiti. Tanpa ketaatan dan perubahan hati, nah, lihat hati, bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan Tuhan menjawab doa kita? Apa yang kita harap? Mau kita nggak satu frekuensi, kita nggak bisa satu karakter, ya, tidak berdosa, berarti kita kan sudah kudus, bersatu karakter dengan Allah yang kudus, Bapak Ibu Saudara. Baik, saya teruskan. Ya, selanjutnya, bahwa doa tanpa pertobatan tidak akan didengar. Ya, berdoa tapi kita nggak bertobat, artinya kita berdoa terus. Ini banyak dari teman ini segitu doa malam, ya, pagi, yang siang, karena ketakutan maka berdoa. Nah, terutama dalam masalah perhutangan ya, keberhutangan.
takut debt collector, takut ancaman. Karena mereka pun juga barbar ngomongnya, nggak ada yang sopan, melakukan tekanan dan atau melakukan ancaman-ancaman. Itu menjadi takut. Padahal kita ketika membuat akad perjanjian hutang itu baik-baik dan senang, karena ketika nanti diberikan apa yang kita minta 40, 50, 150 juta, begitu kita pegang sukacita. Tapi dampaknya jadi begini. Oleh karena itu, kesempatan ini saya mengatakan berbaik-baik dengan Tuhan. Ya, langkah pertama bertobat. Dengan bertobatnya Anda, maka Tuhan akan bersukacita melihat kita datang kepada Dia, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ya, tanpa pertobatan kita tidak akan didengar. Ya. Mari saya bacakan sini Mazmur 66 ayat 18. Dikatakan begini, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, ya, pemazmur nulis begitu, tentulah Tuhan tidak mendengar. Dipastikan loh ya, di dalam Mazmur ini. Seandainya ada, kalau ada niat-niat jahat di hati yang saya katakan tadi, bahwa isi hati kita itu ya diketahui oleh Yesus. Iman kita benar dan tidaknya, sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh, Tuhan Yesus tahu. Jadi kita nggak bisa bohong. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, demikian pemazmur, tentulah Tuhan tidak mendengar. Nah, di sini sudah ditentuin. Jadi kita belajar dari sini, Bapak Saudara. Nah, teman-teman yang selama ini posting ke saya, yang menghubungi saya dengan WA, saya tidak menghakimi. Saya miris sebetulnya. Bagaimanakah mengajak Bapak Ibu Saudara supaya tentram, tenang, diam, renungkan, pahami, imani, lakukan. Kan gitu. Jadi nggak bisa begini Bapak Ibu Saudara. Saya tahu ketika saya tulis di layar ini, kalau ada masalah-masalahmu, pergumulanmu, berikan kepada saya melalui WA. Itu sudah menyenangkan hati Bapak Ibu Saudara. Saya akan mendukung di dalam doa. Artinya saya, ya toh, hamba Tuhan akan berbicara seperti Musa kepada Bapa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan sekarang nama-nama kalian yang sudah ada di catatan saya angkat kepada kemuliaannya. Ya saya berdoa. Ya nggak mungkin saya diam. Terlalu berdosa saya bawa. Makanya beberapa dari kalian ini yang sekarang menonton sudah ada yang berhasil. Saya mau katakan sini, sukses, selamat. Di antaranya tidak hanya hutang ya, penyakit. Ada yang sudah bersaksi, ini videonya belum bisa saya munculkan, sudah tadinya duduk di kursi roda, pada saya berdoa dari Jawa Barat, bisa sembuh di Makassar, bisa sembuh di kota lain, kan begitu ya. Itu puji Tuhan. Bersalaman saya tidak pernah, hanya melihat layar dan mendengar, tapi diimani. Ketika diimani, pemulihan itu terjadi, seperti itu. Ya. Dan selamat buat Ibu Purba, yang ada di Bengkulu kalau tidak salah, sudah dipulihkan. Ini kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Pak Binsar, ya. Imanku bertumbuh ketika jadwal dokter itu tanggal sekian harus dilakukan operasi, ternyata ditolak oleh rumah sakit. Oh, haleluya. Kenapa? Itu ibu sudah dinyatakan sehat hanya karena doa. Nah, tadi kita bicara tentang hutang. Ini masalah penyakit. Coba betapa mahalnya yang dikerjakan oleh Tuhan, menyelamatkan Anda. Maka dikatakan imanmu menyelamatkan engkau, bukan uang, bukan uangmu. Banyak orang-orang Kristen uangnya banyak, mungkin ada berapa miliar, puluh miliar, ratus miliar, tapi nggak selamat, susah hidupnya, sakit terus menerus, masalah muncul terus menerus, anak-anak kagak bisa diatur, bla 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 bla, kan nggak damai, nggak tentrem. Di mana damai sejahtera yang tengahkan Yesus buat kita semua? Tapi harta banyak. Nah, ini kan tidak kita harap seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang saya sampaikan kepada kita semuanya. Jadi berhati-hatilah bahwa Tuhan tidak salah. Yang bersalah kita. Nah, salahnya kita masih belum bertobat. Masih di dunia keberdosaan, kita datang kepada Tuhan. Tidak bisa diterima. Ya tentu saja, kayak gitu ya. Yang berikutnya, pertobatan membuka pintu berkat. Ini kudu tahu, harus tahu ya. Jadi saya berdosa, ya. Jadi bukan saya jadi suci dan kudus, enggak, berdosa.
Ketika saya berdosa, ya dihampiri Tuhan, kuduskan. Nah, saya berproses. Bapak Ibu Saudara semua berproses. Jadi kabar baik sebenarnya dari kasus-kasus ini yang kita bacakan ini tentang semua solusinya dari firman Tuhan. Ketika kita benar-benar bertobat, harus benar-benar ya. Tadi kan saya bilang bahwa pertobatan membuka pintu gerbang berkat. Ya. Berkat itu terbuka pintunya ketika saudara bertobat. Pertolongan itu akan datang kepadamu ketika saudara bertobat. Apapun yang kau mau, kau minta kepada Yesus dalam nama Yesus, yang dikatakan mintalah kepada aku dalam namaku, akan diberikan ketika Anda tidak berdosa. Kan begitu warnanya nih. Kalau kita masih di sini ada dendam dan sebagainya, sirik, dengki, benci, iri, aduh jangan. Nggak bisa, pasti ditolak. Nah, tadi sudah kita katakan di depan ya. Jadi kabar baiknya adalah ketika kita benar-benar bertobat, kita membuka pintu berkat bagi saudara, anak cucumu, dan pertolongan dari Tuhan. Setiap ada masalah, ketika kita sudah tidak berdosa, Tuhan campur tangan, tidak usah dipanggil, langsung dia akan turun, membantu dan hadir dalam persoalan, pergumulan. Dan begitu ya. Pertobatan menunjukkan bahwa kita siap untuk menerima jawaban dari Tuhan, dan bahwa kita bersedia hidup sesuai dengan kehendak-Nya, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Nah, orang yang bertobat nggak bersalah lagi dong di dalam kebenaran. Yesus mengajarkan kita untuk datang kepadanya dengan hati yang rendah, penuh penyesalan karena keberdosaan, dan siap untuk berubah menjadi bertobat. Tadi kan berubah. Ketika kita melakukan ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita dan bagaimana doa kita dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Sebuah proses sudah di ujung. Jadi kita sudah bertobat, mau berubah. Kita sudah bersih-bersih. Saya telah katakan di dalam video saya yang lalu-lalu, bersih-bersih diri, bukan mandi ya. Dari jiwa kita, hati kita yang kotor, yang dendam, yang suka ngebully, menuding, menghakimi, jangan. Bapak Ibu Saudara, ya, lepaskan itu semuanya supaya Tuhan akan melepaskan berkat itu bagi saudara. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara, mari renungkan itu semua yang kita sudah sampaikan, yang saya sudah sampaikan. Apakah dosa yang belum kita akui dan kita tinggalkan masih ada? Dosa itu belum kita lepas. Apakah masih ada dalam diri kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan hidup ke tangan Tuhan yang Maha Kudus? Apakah sudah dilakukan? Kalau belum kita lakukan, yuk, dengan menonton video ini, renungkan, ya, kemudian fahami dan imani dan lakukan. Ya toh, kalau sudah kita lakukan berarti setelah melihat video ini, Bapak Ibu Saudara bukan lagi orang berdosa. Karena Anda sudah berdoa secara pribadi, Tuhan, akui dosamu, apapun itu, ya. Aku secara pribadi ngomong, Tuhan terima kasih, umur saya panjang, berkat saya banyak, ke anak cucu berlimpah. Saya selalu katakan itu. Karena campur tangan Tuhan dalam hidup saya terus menerus setiap hari. Bahkan ketika Tuhan berbicara, saya bisa dengar. Nah, bukankah Bapak Ibu mau seperti itu? Bukan cuma mendengar suara roti yang lewat, ya kan? Tukang jualan yang lewat Anda dengar, tapi suara Tuhan perlu didengar. Suara Tuhan perlu kita dengar. Kalau suara yang jualan tidak terlalu penting, karena Tuhan itulah yang menyelamatkan kita. Dengar suaranya. Bapak Ibu Saudara, ada yang bertanya, gimana caranya? Ini pertanyaan, mendengar suara Tuhan. Biasakan membaca Alkitab. Karena Alkitab itu himpunan firman, kata-kata Tuhan di 2000 tahun yang lalu yang ditulis, ya. Sekarang sudah dalam digital malahan, nggak ditulis lagi. Biasakan membaca 1-2 ayat, ya, dengan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Minta. Jadi kebanyakan kita nggak minta. Firman Tuhan nggak dibaca. Gimana caranya menghadapi Tuhan dan mengenal Tuhan? Bagaimana kita sosok langsung, Tuhan, bagaimana hidup saya? Oh, nggak bisa begitu ya. Masa kita todong Tuhan? Tuhan itu nggak jahat loh, baik banget. Coba
sampai saya bilang begini, baik banget Tuhannya ibu bapak Tuhan saya tuh, ya. Semasa masih berdosa belum bertobat, kita dilindungi di jalan kemanapun itu, masih diberikan kemampuan bisa membeli beras, kecap, garam, gula, kopi, masih bisa yang punya mobil beli bensin, masih berdosa. Oleh karena itu saya katakan video ini memberitahukan kepada Bapak Ibu, pintu gerbang berkat itu adalah bila Anda masuk di dalam pintu pertobatan, maka gerbang berkat akan dibuka seluas-luasnya. Kalau sudah gerbang dibuka seluas-luasnya, ya berkatmu berkelimpah. Kalau orang-orang tidak berdosa yang diberkati, ayo balapan kita ke sana, Bapak Ibu Saudara. Baik, saya kira demikian bisa sampaikan dengan cepat. Kalau ada yang kurang jelas, hubungi saya dengan WA. Nanti lihat nomor WA saya ada di layar video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya percaya Bapak Ibu terberkati karena pembelajaran dan sharing ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan mau hidup terang dan berkemenangan bersama dengan Yesus Tuhan kita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.